Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini kita dari kelompok berapa nih? Kelompok 3. Tiga pastinya. Oke. Saya sendiri Alfianita, di sebelah saya ada Farona, di sebelah ujung sana dengan baju kata-kata ada Muhammad Wayadin, dan di tengah ada Hilman, dan di depan saya di sini ada Asad. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba diskusi ringan tentang pembahasan Al-Quran digital. Nah, di sini tuh ada sisi pro dan kontranya ya, seperti ada pada tampilan background kita di sini. Ada yang menggunakan Al-Quran cetak dan ada yang menggunakan Al-Quran digital berupa HP kan. Nah, kalau menurut kalian nih bagaimana tanggapan kalian tentang Al-Quran digital ataupun Al-Quran cetak ini? Coba kita mulai dari Asad dulu. Bagaimana pendapatnya? Silakan. Menurut pendapat saya sendiri, kalau disuruh memilih, saya lebih memilih Al-Quran digital karena Al-Quran digital tuh lebih fleksibel, bisa dibawa kemana-mana, bisa dibaca kapan saja, ya seperti itu. Dan untuk Al-Quran Mushaf itu kenapa saya kurang memilihnya karena susah dibawa gitu, harus bawa tas. Untuk yang besar, untuk Al-Quran saku saya tidak bisa membaca Al-Quran saku. Oke. Baik, itu aja. Oke, kalau menurut dari pandangan Wani gimana? Antara Al-Quran cetak sama Al-Quran digital, gimana tuh pendapatnya? Kalau saya sih lebih memilih Al-Quran Mushaf cetak sih. Oke, kenapa tuh? Soalnya kalau menurut saya tuh pakai Al-Quran digital tuh kayak kurang sakralitasnya aja. Oke. Sakralnya dari sisi mana nih? Kayak seperti berpakaian kita. Oke. Kan kalau gini-gini kita emang bisa nih pakai Al-Quran digital di HP kan. Oke. Tapi kayak kurang aja gitu. Kurang aja rasanya kayak lebih memilih Al-Quran Mushaf cetak saya. Oke. Nah, kalau dari sisi di sini kan kita ngangkat kasus antara Al-Quran cetak sama Al-Quran digital. Contohnya ada dua orang teman kita di sini, ada Hilman dan ada Adin. Gimana menurut kalian yang memperagakan di sini ada Al-Quran cetak dan Al-Quran digital? Coba silakan Hilman, pendapatnya bagaimana? Kalau menurut saya sih, kenapa saya menggunakan Al-Quran Mushaf karena memang posisi saya di situ sedang tidak dalam perjalanan aja sih. Oke. Karena kan ya dalam apalagi kita menghadap Tuhan gitu kan, dibutuhkan sesuatu yang benar-benar khusyuk, keadaan benar-benar khusyuk. Seperti namanya sakral. Oke, sangat. sama. Ya gitulah. Oke. Kalau dari sisi Adin, kenapa Al-Quran digital? Kalau menurut saya sendiri sih seperti yang dibilang Asad tadi ya, kalau Al-Quran digital kan dia lebih simpel kan. Oke. Selain lebih simpel, di dalam Al-Quran digital juga seperti yang sering dimiliki sekarang tuh ada kayak punya fitur-fitur yang bisa membantu kita untuk lebih baik lagi membaca Al-Quran. Selain fitur-fitur juga ada juga artian terjemahan dalam bahasa Indonesianya agar kita mengetahui isi kandungan dari Al-Quran tersebut. Dan bukan itu juga terdapat asbabun nuzul juga di mana turunnya dari surat-surat dalam Al-Quran itu. Kalau menurut saya sih lebih ke Al-Quran digital ya, bukan berarti kita menyampingkan Al-Quran yang cetaknya. ya. Boleh kita memiliki Al-Quran cetak, tapi lebih simpelnya tuh kita harus sih, bisa dibilang harus juga untuk memiliki Al-Quran digital agar kita bisa membacanya dimanapun kapanpun. Oke, betul. Nah, kalau dari semua pendapat yang kalian sampaikan nih, menurut saya sih benar ya. Ya, menurut saya kan benar nih. Tapi di sini kan sebenarnya kita itu ada hidup di era-era digital kan. Kita juga apalagi remaja-remaja sekarang. Tapi sebenarnya ada jadi permasalahan dasar dari Al-Quran digital ini adalah apakah isi dari Al-Quran digital itu adalah isi yang memang sahih ataupun dia itu memang sudah sesuai dengan ketetapan yang ada di Al-Quran cetak. Itu menurut kalian bagaimana? Nah, kalau yang itu Gimana? sebenarnya itu tergantung kita sendiri gitu, harus bisa membedakannya. Kayak bisa jadi aplikasi itu ada aplikasi kayak bajakan gitu kan. Oke. Jadi kita harus bisa memilih apa namanya sumber yang pas gitu, kayak dari Kemenak kan nggak mungkin tipu-tipu Iya, kan. betul, Nah, seperti itu. betul. Kalau yang lain sudah Gimana? Yang lainnya? Kalau saya sih dari itu makanya saya lebih memilih Al-Quran cetak ya karena itu kayak karena sudah banyak kan yang diluncurkan nih, yang Al-Quran kita kan terus saking banyaknya itu kurang di Keakuratannya. Iya, keakuratannya kayak terjemahannya beda. Terus kayak wakafnya tuh kadang nggak ada kan yang di apa namanya di akun digitalnya kayak ada yang nggak ada yang jadi kita nggak tahu di mana kita berhentinya kan ada kan kayak wakafnya gitu kan. Nah, jadi saya lebih memilih Al-Quran. Iya, betul. Oke, kalau misalnya kita lihat dari Ini ada artikelnya, bagaimana? dari Ketua PP Muhammadiyah dengan hari mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati
ganti dengan Al-Quran digital. Hal itu karena Al-Quran digital berpotensi berbeda makna dengan Al-Quran cetak, seperti yang dibahas tadi. Yang seperti saya bilang tadi. Nah kira-kira nih, menurut kalian ya, Iya. untuk mengatasi hal ini nih, untuk pribadi gitu, menurut kalian kayak gimana? Atau siapa duluan nih, Bang? Adit? Ya, kalau menurut saya sih mungkin ya sebelum diluncurkan aplikasi Al-Quran digital itu pasti developer tuh pasti dia melihat dulu kan ya. Pasti dia membandingkan dulu mushaf yang asli itu atau cetak ke Al-Quran digital sehingga di antara perbedaan itu pasti kelihatan kan. Ntar langsung udah diperbaiki di aplikasinya itu ya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Asal mungkin ada tambahan. Tapi sebenarnya ya, Iya. kalau kita mau bilang salah benar itu kan tergantung developer. Iya. Nah, dalam Al-Quran cetak pun pasti ada Iya. developernya. Iya. Jadi Iya. bisa jadi salah juga di Al-Quran cetak itu. Iya, betul. Jadi gimana ya? Iya, Jadinya betul kalau banget. bilang Iya. mau bilang dua-duanya bisa bilang berbeda itu juga beda. Oke. Bisa bilang sama juga pasti sama. Iya. Punya sisi kelebihan masing-masing lah ya. Orang ada kelebihan masing-masing. Kalau tapi menurut kalian sebenarnya secara kasarnya kita lihat itu sebenarnya yang punya dampak positif lebih banyak itu mana sih? Al-Quran cetak atau Al-Quran digital? Kalau menurut kalian? Wani? Kalau dampak positifnya, Lebih punya dampak positif lebih banyak. lebih sebenarnya dia tuh punya dampak positif masing-masing sih menurut saya. Kayak ini, kayak Al-Quran digital, kata Asep kan lebih fleksibel, Iya. bisa dibawa kemana-mana, apalagi buat yang perempuan nih, mesti kan Iya. masih ada masa-masa berhalangan Iya, kan. betul. Tentunya kan kalau kita berhalangan itu kan nggak bisa pegang mushaf Iya. cetakan, nggak boleh kan, dan tidak ada problem. Kita bisa pakai yang digital, Iya. gitu sekarang. Kita Menurut dimudahkan. kalian gimana? Sorry saya potong. Tadi Iya, silakan. emang gimana ya, dalam menggunakan Al-Quran digital sama Al-Quran mushaf itu memang kalau ditanya positifnya ya, Oke. itu kita lihat lagi positif dalam hal apanya. Kalau dalam hal apa namanya, efektivitasnya jelas Al-Quran digital. Tapi kalau misalnya positif dalam hal urusan agama gitu ya, atau pahalanya gitu jelas mushaf gitu. Jadi ya gitu lah, Iya. dia punya Punya sisi positif baik masing-masing gitu. Iya. Tergantung pribadinya. Iya. Kalau orangnya suka pergi keluar, suka jalan-jalan, nggak mungkin kan yang cetak. Iya. Kayak orang-orang sibuk di kantoran kan pasti kan sibuk kan ya. Iya. Lebih sering membuka HP lah. Hmm. Makanya Al-Quran digital ini diperlukan untuk orang-orang seperti itu. Iya, Sekiranya. Yang kekurangan waktu. Iya. Iya benar sih. Terus kalau menurut kalian kan kita cenderungnya menggunakan HP ataupun laptop gitu sebagai media untuk penampilan dari Al-Quran itu sendiri. Itu sebenarnya kita harus, apakah kita wudhu terlebih dahulu atau kita bisa langsung menggunakannya? Kalau untuk sunnah membaca Al-Quran sendiri sih sebaiknya harus wudhu dulu ya. Karena adabnya gitu. Kalau Iya. kalau ada sebenarnya kalau Iya, ada untuk adabnya. Al-Quran mushaf tuh sebenarnya Syaratkan dulu. adab untuk membaca atau memegangnya itu harus wudhu dulu. Gitu. Makanya banyak yang membaca Al-Quran pakai cetak itu setelah sholat. Iya. Iya. Setelah kita sholat, pas kan waktunya untuk membaca Al-Quran. Iya, benar. Jadi nggak mungkin kita pakai Al-Quran yang digital kan, posisinya begitu. Jadi Al-Quran mushaf itu kalau menurut saya untuk ya posisi lagi di rumah, lagi nggak ngapa-ngapain, bisa kita pakai yang cetak. Nah, sedangkan kalau untuk yang digital nih untuk kita bisa pergi jalan-jalan, lagi touring kemana gitu kan. Iya. Lebih fleksibel. berpergian jauh gitu ya. Ya, Iya. Sorry saya potong. Soalnya kan kita bisa apa ya, untuk Al-Quran digital tuh hanya sebuah aplikasi gitu loh. Sedangkan smartphone-nya sendiri tuh sebuah media gitu. Iya. Beda kan kalau mushaf tuh benar-benar ini kitab suci buku gitu. Nah, kalau misalnya Al-Quran digital tuh adalah bagian dari smartphone-nya gitu. Iya. Jadi bukan sebagai kitab suci smartphone-nya itu kan. jadi mau kita taruh di sini, taruh kita bawa ke kamar mandi apa kan tidak ada masalah gitu kan maksudnya. Selagi aplikasinya ada kita buka gitu. Oh, iya. Gitu. Tapi dalam smartphone-nya dalam keadaan mati gitu. Kalau terkait berarti antara Al-Quran cetak dengan Al-Quran digital yang tadi itu sebenarnya kalau menurut pandangan kalian gimana nih? Apakah ada perbedaan adab-adab membacanya atau gimana? Apa sama aja atau gimana? Ya, pasti beda. Seperti yang bilang tadi itu kan kalau yang mushaf kayak ada adabnya tadi. Iya, Betul. Pakaian sopan tertutup, aurat tertutup gitu. Nah, kalau digital nih bisa lebih fleksibel yang tadi saya bilang. Soalnya kan kita niatnya membaca Al-Quran untuk
ya misalnya kita Untuk menenangkan diri lah. ya bisa istilahnya. begitu, bukan untuk posisi kita sedang benar-benar apa ya, Ingin membaca atau Nah, iya. benar-benar sedang kita mendalami ilmu. Ya, karena kan Al-Quran itu ada fungsinya masing-masing gitu loh. Ada yang sebagai sejarah, terus ada yang sebagai menenangkan diri juga kan seperti yang dikatakan Nabi itu. Jadi ya kadang kita membaca Al-Quran itu punya maksud tujuan masing-masing. Iya. Tujuan bagi beribadah atau sebagai sedang mengisi waktu luang. Bisa juga kan? Iya. Seperti contohnya kalau kayak santri-santri kan dia kan lebih menggunakan Al-Quran cetakan untuk sebagai penghafalnya kan. Iya. Jadi kan ya itulah salah satu fungsi dari Al-Quran mushaf gitu. Oke. Kalau nih, saya mau nanya nih, Iya gimana? kalau masalah kehusuan kita membaca itu gimana? Ayo tergantung masing-masing gitu. Kalau kehusuan sih tergantung tadi masing-masing ya. diri sendiri, Tergantung diri masing-masing. kebutuhan masing-masing gitu. Kalau kita kayak berada di tempat ramai, Oh iya. terus kita pakai ini, kita pakai yang digital nih, Iya, gimana? Nah, kalau Kayak kalau kehusuan kita. kalau saya sendiri bisa kita akalin atau bisa kita apa gitu, bisa kita pakai headset, bisa Ya, atau benar. itu sekalian, kan ada sekarang Al-Quran digital yang bisa sekalian kita dengar Iya, yang benar. mengaji Iya, gitu. benar. Semakin canggih nah sekarang Iya, Al-Quran iya. digital, jadi bisa kita sambil pakai headset dan tidak mendengar keramaian juga. Benar. Bisa kita busuk jadinya mendalami itu. Jadi bisa disimpulin untuk Al-Quran digital itu kalau masalah kekhususannya itu bisa diatur oleh kita gitu ya. Iya, Iya. bisa gitu. Jadi diri sendiri, misal orang ini nggak bisa baca di tempat ramai gitu, nggak bisa kusuk, jadi dia disarankan gitu pergi ke musola, Iya. ambil musola. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan atau yang mau ditanyakan? Ada sih ini Apa tuh? ini kayaknya jadi pertanyaan terakhir aja atau gimana ya? Atau Iya, boleh. Kita Oh, lanjut oke. aja. Soalnya ini kalau jawabannya ini bisa langsung menyimpulkan. Oh, oke. Jadi kan kita bisa ketahui zaman sekarang ini semakin berkembang gitu kan. Iya. Makin berkembang, semuanya makin pakai teknologi ya. TV sekarang udah bisa lihat lewat HP gitu. Begitu juga dengan Al-Quran gitu. Nah, ini cuma perumpamaan ya. Oke. Nah, semoga tidak terjadi juga. Jika suatu saat nanti Al-Quran secara mushaf itu nggak ada, bukan maksudnya hilang, tapi misalnya langka lah dia bilang ya, karena zaman semakin berkembang dan yang ada itu cuma Al-Quran secara digital. Nah, menurut kalian itu akan menjadi masalah atau tidak? Gitu. Gimana? Kalau gimana? Ada yang mau tanggapin dulu? Oke, kalau dari kayak gitu sih menurut saya pribadi itu sebenarnya kan Al-Quran cetak itu memang sudah ada dari zaman dulu sebelum kita lahir. Iya. Nah, sebenarnya itu kalau misalnya perkara antara dia tergerus oleh zaman atau tidak itu sebenarnya kalau karena ini berkaitan dengan agama, dengan umat yang cukup besar di dunia ini, kalau menurut saya sebenarnya itu tergerus dan tidaknya itu sebenarnya dapat dikategorikan tidak mungkin akan hilang, tapi mungkin berkurang akan mungkin. Tapi di sini tuh sebenarnya itu juga bukan menjadi suatu permasalahan karena kan di setiap individu itu punya kepercayaan ataupun pegangannya masing-masing. Nah, antara dia memihak pada yang cetak ataupun yang memihak pada yang digital. Nah, itu suatu hal yang sebenarnya wajar saja terjadi apalagi dengan perkembangan teknologi yang ada seperti sekarang. Itu jadi hal yang kayak sebenarnya tidak perlu kita terlalu pikirkan atau kita permasalahkan karena itu akan mengarah pada individunya masing-masing. Memilih apakah tetap menggunakan cetak atau dia menggunakan digital. Seperti itu sih. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut saya kan masalah atau tidaknya dengan langkahnya Al-Quran mushaf. Iya. Iya. Nah, kalau menurut saya dengan pengetahuan saya nih kalau salah bisa Iya, iya. dikoreksi. Jadi gini, saya pernah belajar kan di MPS itu ada pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, saya pernah membaca dan diajarkan itu tujuan Al-Quran yang dimushafkan atau dibukukan Iya. adalah karena pada saat itu semakin sedikit yang apa ya namanya ulama atau apa bisa dibilang kayak gitu, hafal Al-Quran itu banyak dibunuh. Jadi agar tidak terlupakan Al-Quran ini dari dibukukan gitu. Jadi tujuannya itu untuk generasi setelahnya. Nah, karena sekarang yang dibahas Quran digital kan, nah Quran digital juga termasuk untuk generasi selanjutnya juga. Iya. Jadi kalau menurut saya sendiri itu tidak masalah. Iya. Karena dalam hadis sendiri kan dijelaskan bahwa Al-Quran ini akan dipelihara oleh Allah sampai datangnya hari kiamat. Jadi apapun isinya dalam Al-Quran ini tidak akan pernah berubah karena dia dipelihara langsung sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya Iya. yang
tercampur baur oleh perkembangan zaman. Iya. Jadi kita bisa disimpulkan itu berarti isi dalam Al-Quran itu tidak mungkin berubah gitu. Tidak Iya. mungkin berubah. Cuman medianya aja. Iya. Walaupun ada sedikit pun yang berubah pasti bakal ketahuan karena Al-Quran ini langsung dipelihara sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala Iya. dan dijaganya sampai datangnya hari kiamat. Iya. Terus, Oke, mungkin itu saja. Itu jelas sudah. Iya, sudah jelas berarti Kita dapat kesimpulannya seperti Iya. tadi ya. Iya. Berarti Ada Kalau sisi kita mau milih Al-Quran digital atau cetak. Quran cetak itu tergantung kondisi dan Situasi. masing-masing sendirinya, Situasi masing-masing individunya. individu. Oke. bukan Jadi menjadi masalah tidak ini. Iya. tidak jadi masalah dengan adanya Al-Quran Iya. digital ini. Walaupun sebagian orang ada yang bilang masalah, Iya. tapi sebagian orang juga ada yang bilang enggak. Jadinya kalau Apa ya? kalau mau berpendapat terus itu ya nggak bakal selesai. Kemudian Ya. figuran ini ini. merupakan masalah khilaf yaitu masalah yang tidak akan pernah bisa dipecahkan. Iya, benar. Karena Karena tergantung dari Tergantung dari individu sendiri. Iya. Kembali lagi ke cara penggunaannya gitu. Iya. Berarti dampak positif negatifnya udah jelas ya tadi. Iya. Oke, mungkin ini saja yang bisa kita bahas Diskusi pada ya, pada diskusi kali ini ya, antara Al-Quran digital dan juga Al-Quran cetak. Oke, kita tutup dari kelompok berapa kita? Kelompok 3. Tiga. Oke. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waduh.